Ya. Kemudian kita lanjutkan, judul tesis itu harus unik, ya diharapkan dia harus unik. Ya, supaya apa? Supaya judul Bapak Ibu jangan sampai sama dengan judul skripsi gitu loh. Ya, jangan sampai sama judul skripsi sehingga orang ketika nanti dengar judul Bapak Ibu, orang bilang sebenarnya ini cocok jadi judul skripsi gitu loh. Ya. Nah, itu kan yang nanti akan pegang itu kan Bapak Ibu yang pegang seumur hidup kan. Seumur hidup kan pegang tesis gitu loh. Orang akan bertanya tesisnya apa sih gitu loh. Ya, kalau kalau orang yang nggak bertanya ya nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau orang yang bertanya yang sama-sama misalnya yang orang-orang kuliah ya orang akan tanya apa judul tesisnya apa sih gitu. Ya. Waktu dia dengar dia akan bilang dan mungkin dalam hatinya kan, mungkin dalam hatinya pikir wah judulnya sebenarnya itu untuk anak kelas S1 juga bisa gitu loh. Nah ini maksud saya jadi jangan juga terlalu high ya, tetapi juga jangan sampai terlalu rendah. Jadi seolah-olah itu judul skripsi yang cocok gitu loh. Ya, makanya tesis itu ya dia berada di tengah lah. Ya, dia sudah berbobot, dia sudah berkualitas unik kan begitu. Kalau judul skripsi orang masih wajar, ya. Judul skripsi orang wajar lah. Namanya juga anak-anak muda yang istilahnya yang apa ya? Ya masih ya belum banyak pengalaman gitu kan. Tapi kalau magister diharapkan dia memang harus yang sudah ya dia alami, dia lihat wah ini penting gitu loh. Di tesis gitu loh. Itu maka dia jadi berbobot, ya, berkualitas. Ya, dan tentunya karena dia itu berbobot, berkualitas, maka itu sangat penting. Ya, sangat penting dia juga tesis itu akan menjadi jawaban. Menjadi jawaban bagi orang yang mau baca. Ya, maka jangan heran kalau banyak tesis atau disertasi itu dirubah bisa menjadi buku gitu. Saya lakukan itu. Ya, saya lakukan itu disertasi saya sudah cetak ya menjadi buku dan wah udah saya cetak 3 kali habis sudah habis di toko buku Immanuel sudah habis ludes gitu ya belum belum saya cetak lagi ya saya membahas tentang eh, teologi era postmodern ya teologi era postmodern. Nah, itu yang saya bahas di S3 saya. Ya, saya eh, melakukan riset bahwa di Indonesia ya sudah berkembang teologi era postmodern atau yang disebut teologi posmo itu berkembang di Indonesia. Nah, itu yang saya coba riset tampilkan ini loh, sudah banyak loh, ya. Ya. Jadi bukan hanya filsafat posmo, tetapi teologi posmo. Nah, itu yang saya sodorkan. Nah, kan orang lihat, oh, ya kan dari judulnya saja sudah teologi era postmodern di Indonesia. Itu yang saya buat jadi judul buku. Orang kan wah, pingin baca nih. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dengar itu kan wah, pingin banget ya. Gitu. Ya, itu yang namanya dia unik, berbobot, berkualitas dan orang orang pun nanti kalau kita misalnya ya tesis kita, disertasi kita ubah jadi buku, orang kan dengar pun wah, pingin beli ya gitu. Cepet orang mau beli itu begitu cepet gitu. Nah, gitu kan. Ya samalah sama seperti karya ya sebuah karya kan memang kita harus unik ya karya apapun itu ya kalau dia unik pasti orang cepat pingin beli nah, jadi nilai jualnya harus tinggi
Itu yang saya maksud ya, Bapak Ibu, tolong tesisnya itu nilai jualnya harus tinggi. Ya. Oke. Amin. Berikutnya, menyusun judul. Nah, ini paling penting, menyusun judul ya. Menyusun judul itu adalah perhatikan masalahnya apa. Ya, masalahnya apa sih gitu loh. Contoh, saya terinspirasi untuk menulis disertasi saya itu pada tahun 2000 berapa ya? 12 13 gitu ya. Ya, 2011 12 13 masih ingat nggak Bapak Ibu bahwa WHO ya WHO mengeluarkan surat edaran bahwa LGBT itu bukanlah penyimpangan, ya LGBT itu bukan penyimpangan tetapi merupakan anugerah, dan kemudian juga dilanjutkan oleh PGI, ingat nggak? Ya PGI juga dalam surat edarannya masih ada sampai sekarang Bapak Ibu di internet, kalau Bapak Ibu mau searching pernyataan PGI tentang LGBT, ya bahwa PGI mendukung PBB. PGI mendukung PBB, WHO menyatakan bahwa LGBT itu adalah anugerah, bukan penyimpangan. Nah, yang masalahnya itu di situ, bukan penyimpangan. Nah, jadi itu kan bukan hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tetapi karena mengatasnamakan PGI, ya Persekutuan Gereja Indonesia, maka itu kan jadi menarik gitu loh. Itu menarik. Dan bahkan di Amerika waktu itu zaman Obama kalau nggak salah 2011 12 13 Obama di Amerika mensahkan ya kan perkawinan LGBT ya kan, dan diikutin oleh negara-negara lainnya, Belanda, Jerman, mungkin yang lainnya. Saya ingat banget itu. Nah, itu saya pikir kenapa ya? Dan bahkan diikuti beberapa gereja di Indonesia. Ya, walaupun waduh itu ramai sekali dulu, kami terutama yang di Jakarta ramai kan. Ya, dan saya kemudian terjadilah diskusi-diskusi, ya kita sesama akademisi teologi, kita sesama pendeta juga diskusi ramai, ramai di YouTube, ramai di Facebook, ramai media sosial itu tentang LGBT, apakah itu penyimpangan atau enggak. Dan beberapa dari dosen-dosen teologi yang beberapa katakan oh tidak, dia buktikan itu bahwa itu bukan penyimpangan, dan kita juga lakukan counter gitu. Nah, jadi saya pikir apa sih di balik ini semua kan gitu. Di balik ini semua apa sih? Ya, ada satu kata terlintas. Ya, ini disebut postmodern. Ya, posmo. Era posmo. Ya, maka kemudian saya juga pikir karena ini masuk dalam ranah gereja teologi, oh, berarti ya dari filsafat posmo masuk ke teologi posmo. Nah, itulah yang membuat saya wah ini saya harus angkat riset menjadi disertasi. Nah, yang begitu ya, yang begitu Bapak Ibu yang menarik untuk dikaji gitu loh. Jadi perhatikan masalahnya, kemudian format dia menjadi bahasa ilmiah. Kan nggak mungkin kan kita bilang eh, apa ya kalau hanya bahas LGBT dalam pandangan Alkitab. Ya, untuk S1 juga kan ini. Untuk S1 juga udah banyak bahas itu. Ya kan, LGBT dalam pandangan Alkitab. Ya, skripsi juga banyak. Nah, tetapi saya ingin jauh lagi ke akarnya. Akarnya apa sih gitu loh. Akarnya itu semua apa sih? Nah, itu yang maka saya pikir itu yang mau saya angkat. Akarnya itu apa? Ya kan, filsafat postmodern. Nah, itu yang saya angkat. Sep. Ya, lahirlah teologi postmodern. Sep. Nah, gitu. Nah, itu menarik Bapak Ibu. Ya, gitu loh. Nah, contoh tentang KKR yang seperti saya bilang.
Kalau dia pembicaranya orang bule, pasti lebih rame, lebih orang suka. Jemaat Indonesia paling seneng kalau pembicaranya bule, ya kan? Kalau misalnya pembicaranya dari dalam negeri, orang bilang siapa? Orang kayaknya orang Indonesia lokal gitu. Itu Bapak Ibu bisa buat menjadi, coba pikirkan jauh lebih dalam gitu loh. Apa ya ini menjadi penyebabnya ya? Ya, penyebabnya apa sih yang bisa kita angkat jadi judul yang menarik gitu loh. Ya, Bapak Ibu, itu kan kalau kita jujur ya, sama seperti barang. Barang itu kalau barang dari luar negeri, wih, gengsinya tinggi. Oh, ini tas saya tas dari luar negeri. Mereknya merek apa? Oh, merek Hermes, merek Prada. Mereknya ini loh, wih, merek Boss. Oh, mereknya Gucci, asli dari luar negeri. Iya kan? Kalau mereknya apa? Oh, mereknya dari Pasar Senen. Ah, Pasar Senen apa sih? Jadi itu kan ada bermain di pola pikir gitu loh. Ya, pola pikir manusia gitu. Apa? Nah, itu bisa diangkat ya. Bisa diangkat ya. Dikemas menjadi sesuatu yang menarik. Ya. Pendeta lokal. Iya kan? Sama juga seperti pendeta impor gitu. Barang impor kan itu bisa loh dipikirkan, oh ini ya. Jadi kalau bicara KKR pun kita bisa bisa teliti dalam KKR-nya kita mau ambil yang mana. Oh, saya mau menyorot pembicaranya, oh iya berarti fokus ke pendetanya yang mau diangkat, pembicaranya ya. Apa yang mau diangkat? Saya mau studi banding. Studi banding tentang apa? Pendeta lokal dan pendeta impor. Yang mau dinilai apanya? Tingkat kehadirannya kah? Yang mau dinilai diteliti apa? Ya, tingkat apanya? Antusiasnya kah? Tingkat apanya? Ataukah tingkat kesembuhannya? Ya kan, jangan-jangan karena pendeta impor maka ketika mendoakan sembuh, tapi pendeta lokal enggak sembuh-sembuh gitu kan, contoh gitu ya. Dan banyak juga jemaat Indonesia kalau pendeta luar negeri yang doakan ya kan sembuh dia, wih semangat. Karena orang bule gitu ya, karena rambutnya putih, wah badan gede ya kan, kulit putih, langsung wih semangat dia gitu. Apakah itu mujizat gitu kan? Kan itu mau diteliti lagi. Banyak yang menarik ya. Tinggal disusun, dikemas apa ya? Judulnya menjadi sesuatu yang menarik gitu. Nah, itu maksud saya Bapak Ibu. Ya. Ya, diformatlah dia menjadi bahasa ilmiah gitu ya. Amin. Sama seperti contoh juga dulu gereja-gereja di Indonesia. Gereja-gereja di Indonesia dulu itu kan memang diimpor semua. Mau Katolik, mau Protestan, itu kan diimpor. Bahkan Pentekostal juga diimpor semua. Katolik, saya dibesarkan di sekolah Katolik. Ya kan, pastor kami orang Australia. Pastor kami orang Australia, jadi ada misa gitu kan. Ya, memang senang juga kita waktu SD juga lihat, ih, kok pastornya orang bule gitu. Kita juga senang juga loh. Semangat kita datang misa, semangat mau ngeliat orang bule. Itu memang sudah tertanam ya, sudah tertanam gitu loh. Ya, kita lihat, wih tinggi, gede, besar gitu ya. Pakai pakaian putih, wih pastor, itu pastor. Oh iya. Nah, itu contoh ya. Saya waktu kecil pastor tuh kalau di Katolik dulu sering dari bule ya, Australika. Paling banyak sih ya Australia dari apa Nisland ya, Nisland juga banyak. Nah, kalau di HKBP kan dulu kan sempat dulu bahwa pendeta-pendeta pada sejarahnya itu kan harus dari luar negeri. Sampai pada berikutnya ya bahwa pendeta-pendeta lokal bilang ya kami harus
juga menjadi pimpinan gitu loh. Baru dipercayakan kemudian kalau kita baca buku sejarah gitu. Ya, baru nanti dipercayakan mereka memimpin menjadi pendeta, baru nanti dipercayakan. Nah, itu memang sudah banyak. Indonesia ini memang kita di Indonesia banyak terjadi begitu. Ya, itu pun merupakan suatu dalam tanda kutip ya, itu pun sebenarnya penjajahan. Menurut saya itu pun penjajahan. Itu pun rasisme namanya. Kalau kita mau jujur, itu rasisme Bapak Ibu. Rasisme, penjajahan, ya, tanpa kita sadari, kita dipraktekkan dan bahkan jemaat suka rasisme itu. Nah, itulah yang harus kita di gereja kita harus tegaskan gitu loh. Tidak ada perbedaan ya dan lain-lain. Oke ya. Oke, kemudian perhatikan variabel masalahnya ya. Jadi variabel masalahnya variabel X-nya ya, bebasnya apa? Oh, tadi misalnya kita berbicara tentang pendeta inter apa pendeta impor contoh. Ya, kalau pendeta impor, apa sih variabelnya yang mengikat pada dirinya? Ya kan, apa yang mengikat pada dirinya? Yang itu bisa menjadi kajian yang menarik. Jadi harus ada variabel Y-nya yang terikat yang memang kita harus temukan dia gitu loh. Ya, bisa dia dalam konteks pembanding, bisa dalam konteks pengaruhnya. Ingat ya Bapak Ibu ya, bisa pembanding, studi banding, bisa studi banding, bisa pengaruh, ya kan, bisa juga dampak, ya kan. Nah, gitu. Kalau misalnya kita studi banding, berarti studi banding pendeta lokal dan pendeta impor atau dari luar gitulah, impor kayak barang gitu kayak enaknya. Pendeta lokal dan pendeta luar ya yang dinilai dari apa Y-nya? Oh, dari antusias jemaat untuk menghadiri KKR. Nah, itu contoh. Antusiasnya menghadiri KKR. Jadi kita dapat tuh Y-nya apa. Ya. Kemudian apakah kita mau coba juga tingkat kesembuhan yang terjadi? Bisa. Ya. Berarti kita harus jangan satu event kalau begitu kan, gitu loh. Kita harus perhatikan beberapa event dan ini penelitiannya harus ya memang bisa setahun gitu kan, contohnya ya, range-nya setahun. Jadi Bapak Ibu setahun itu meneliti tentang itu aja, KKR itu. Ya. Jadi coba dibandingkan beberapa peristiwa KKR-KKR. Ya. Mana antusias jemaat yang paling banyak hadir? Atau kalau mau diteliti adalah tingkat kesembuhannya, mana? Oh, mau kesembuhannya yang diteliti. Atau yang mau diteliti apa lagi? Ya, apakah mau diteliti tentang dimenangkan atau dia menerima Kristus gitu kan lewat KKR itu, ya jemaat lebih banyak yang menerima Kristus lewat KKR, itu bisa diteliti. Jadi memang dia harus berkorelasi gitu loh. Ya, begitu kan. Contohnya lagi apa ya? Fenomena apa lagi? Oh, fenomena gereja mega church. Nah, ya kan? Nah, ini menarik ini sebenarnya Bapak Ibu. Ini belum ada yang teliti bahkan ini. Ya, mega church itu di kota-kota besar. Iya, di mall-mall besar, di apa lagi? Di ballroom yang besar. Kemudian di aula-aula yang besar. Itu mega church itu. Besar sekali stadion. Nah, itu kan menarik untuk diteliti. Ya kan? Kenapa sih jemaat lebih suka kalau misalnya datang ke gereja yang memang mega church? Apa? Ada apa? Kan bisa dicari. Ya kan? Ya, maka akan kita teliti tingkat kehadirannya, kita teliti juga komitmennya, kita teliti juga apanya lagi ya. Banyak hal yang bisa diteliti. Ya.
kedisiplinan beribadah, ya bisa kita teliti juga variasinya apa tingkat dari jemaat gitu loh. Jadi ada dampaknya yang mau kita cari itu jadi variabel Y yang terikat yang kita mau cari, ya banyak ya bisa juga kan kita bisa teropong dari apa dulu kita mau lihat gitu loh, dari etikanya, dari disiplinnya, dari pertumbuhan imannya, dari apa ya pemahaman akan firman, banyaklah ya. Jadi apakah mega church itu berpengaruh ke sana? Ya tinggal kita benar-benar ambil ya, yang benar-benar variabel terikat yang memang kita menarik untuk kita teliti. Apakah pemuritannya, apakah mega church itu melakukan pemuritan? Ya, itu contoh kan? Ataukah hanya datang ke gereja kemudian lepas hilang? Kan banyak saya sekarang sistem begitu bergereja. Ya, datang sup hilang. Karena ya dia nggak kenal. Pokoknya orang hanya datang pergi, datang pergi, datang pergi. Kan beda dengan gereja yang kecil kan. Kalau gereja yang kecil kan memang langsung kenal orangnya gitu. Apalagi kalau jemaatnya cuma 20, 30, 50 kan langsung kenal. Langsung didatangi, langsung dikunjungi, langsung dimuridkan, langsung komsel, langsung didoakan, datang langsung gembala datangi satu persatu. Nah, itu bisa diteliti yang begitu. Ya kan? Nah, itu banyak hal yang bisa diteliti. Ya. Jadi, ini contoh saja ya. Contoh ibadah virtual. Ibadah virtual itu apa yang mengikat pada ibadah virtual? Bisa disiplin ibadah. Bisa juga berkaitan dengan etika ibadah. Bisa juga berkaitan dengan perangkat ya maaf perangkat jemaat ya kan, atau bisa dibilang ya perangkat ya, atau juga jemaat itu kesiapan jemaat untuk ikut ibadah virtual kira-kira sarana prasarana yang mereka miliki apakah memungkinkan atau enggak ya kan. Jangan-jangan banyak jemaat juga yang tidak punya HP ya, kemudian juga tidak mengerti menggunakannya, tidak juga mengerti memahami pakai Zoom. Banyak sekali dulu. Banyak masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan ibadah virtual. Ya contoh kalau disiplin, ya kan ini juga berkaitan disiplin. Kalau namanya ibadah virtual, kuliah virtual gitu kan banyak yang nggak disiplin. Ya kan? Kalau di kelas ini semua disiplin. Amin. Amin. Amin, amin. Ini bukan nyindir tapi menasehati. Iya, bukan nyindir, langsung menunjuk, Pak ya. Supaya serius juga gitu loh. Ya kan ini kan berkaitan dengan disiplin kuliah kan jatuhnya kan. Amin, amin. Ya, sebenarnya kita dipermudah. Kuliah virtual kita dipermudah, tapi akhirnya disiplinnya rendah. Itu bisa diteliti. Sama seperti ibadah virtual. Disiplinnya bagaimana? Rendah. Etikanya juga rendah. Banyak penelitian Bapak Ibu, ya, kuliah Zoom etikanya rendah. Serius. Contoh sebenarnya maaf, ini saya terbuka aja. Bagi Bapak Ibu yang menutup kamera, itu etikanya kurang sebenarnya. Jujur aja. Jangan tersinggung, tapi tersinggung bagus Amin, juga. amin. 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 Ini kebetulan kita kuliah loh ini. Ya. Jangan tersinggung. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi dibuka nih. Iya, ini serius. Ini kuliah. Jadi kalau mau jujur, banyak teman-teman saya banyak meneliti waktu Zoom. Mereka menyimpulkan disiplin rendah turun waktu ibadah virtual. Juga kelas virtual seperti ini
disiplin rendah, etika juga rendah. Bahkan ada mahasiswa yang tidur-tiduran di kasur. Ya, ada mahasiswa tidur-tiduran di kasur, ada juga ibu-ibu yang pakai piyama kuliah. Bayangin loh. Nah, Daster namanya, Pak. iya, pakai daster, pakai piyama dan peluk bantal, tinggal di depan tidur di kasur, tinggal begini. Oh, gitu. Nah, bayangin loh. Ada juga yang ibadah begitu. Ya, ada yang ibadah pakai apa? Pakai daster, ibu-ibu, ya anak gadis pakai daster, ibadah, belum mandi, nggak ready, nggak siap mau berjumpa dengan Tuhan. Aduh, kadang-kadang jujur ini bahaya gitu loh. Dan hasil dari penelitian teman-teman itu juga, wah disimpulkan bahwa ini bahaya dari ibadah virtual. Ini bahaya dari kelas virtual. Jadi membantu, tapi sekaligus sangat-sangat membahayakan. Apalagi kalau berkaitan dengan ibadah ya. Kalau ibadah Bapak Ibu tolong please ini jangan. Kalau kuliah sih kita masih banyak maklum ya, karena ini kan kuliah kan. Tapi kalau ibadah ya, aduh gitu loh. Karena ibadah gitu. Aduh, saya takut, kita sebagai hamba Tuhan pendeta takut kalau ada jemaat itu yang main-main gitu loh, main-main ibadah gitu loh. Ada maaf ya, kadang-kadang di toilet dia Pak dibawa handphonenya dibawa ke toilet, aduh gitu loh. Ya, itu penghormatannya akan Tuhan itu yang saya sangat sedih ya, sangat sedih, tidak prepare, hanya ala kadarnya enggak. Nah, makanya saya mendukung ibadah itu ya, mendukung bukan berarti saya tidak katakan tidak boleh ibadah virtual, saya tidak melarang ibadah virtual, tapi saya lebih mendukung ibadah onsite. Ya, ibadah onsite kita prepare dari rumah, kita mandi, kita persiapkan pakaian kita hadir, mau datang ke gereja, mau beribadah, kita mau menghadap Tuhan kita. Nah, itu ya. Nah, itu isinya. Jadi ini berkaitan. Oh, kayaknya ini ada yang kalau nggak salah ini ada Amin. judul. Ada judul siapa ini? Saya lupa loh. Ini bagus ya. Nah, jadi intinya adalah antara tadi kita sudah dapat nih masalahnya, kemudian dari masalah itu coba kita lihat korelasinya apa, gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya kan, ibadah virtual. Ibadah virtual ini kan fenomena. Tapi coba kita lihat fenomena korelasinya apa sih? Nah, kita yang mau kita ambil apa? Apakah etikanya kah beribadah kan gitu. Nah, itu yang kita saya mau ngangkat ini gitu. Dapatlah dia ya, dapatlah dia untuk variabel X dan variabel Y-nya gitu. Kenapa? Karena ya harus dia berkorelasi langsung, kuat dia untuk dapat kita teliti, dan memang ini harus dilakukan penelitian. Oke. Nah, itulah tips ya, menemukan fenomena masalah, kemudian tangkap variabelnya. Jadi dia judul. Itu dia. Jadikan judul, kemas di dalam bahasa ilmiah. Nah, ini contohnya. Ibadah virtual, disiplin ibadah. Kan gitu ya. Itu bisa jadi. Kemudian apalagi contoh yang lain yang bisa kita buat? Contohnya kita bisa angkat fenomenanya. Oh, misalnya perkembangan media belajar, ya kan gitu ya, media belajar. Ini kalau contohnya ya, ini bisa X. Ya. Nah, media belajar sekarang kan canggih sekali. Ya, Bapak Ibu, canggih sekali. Nah, apa yang mau kita sorot dari media belajar? Ini kan banyak. Ya, variabel Y dari media belajar itu banyak sekali, terlalu banyak. Yang mau kita sorot apanya? Kan gitu. Ya. Apanya yang mau kita sorot?
Oh, misalnya media belajar yang dipakai sekarang teknologi yang begitu canggih, ya, apakah itu benar-benar berdampak bagi keaktifan atau ya bisa dikatakan ya keaktifan atau inisiatif belajar atau bisa dikatakan inisiatif antusias, ya kan? Antusias belajar. Antusias belajar siswa berarti. Nah, apakah memang era sekarang teknologi canggih ya berdampak bagi antusias siswa belajar? Atau jangan-jangan bukan antusias untuk belajar, antusias untuk menikmati media, untuk menikmati medsos, untuk menikmati entertainment, hiburan. Ya kan? Jangan-jangan media yang dipakai itu, media yang ada di tangan siswa itu justru bukan untuk belajar. Kan gitu. Justru dipakai untuk kesenangan. Nah, itu bisa diteliti. Ya, kita ambil dia antusias belajar. Kan gitu. Atau mau spesifik media belajar ini bisa. Media belajar apa? Contoh smartphone. Kita spesifikkan dia. Smartphone. Nah, contoh. Ya, smartphone kan menjadi media belajar. Banyak media belajar sebenarnya. Oke ya. Nah, jadi kan ini kita dapat itu paradigma kita ada. Ya, dapat dia paradigma variabel X-nya, dapat dia paradigma variabel Y-nya. Kita temukan itu. Gitu. Jadi ada korelasi antara X dan Y. Oke, sampai di sini silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Silakan untuk materi kita ini. Slide yang kedua. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dr. Nathan. Saya mulai sedikit, nanti teman-teman boleh melanjutkannya ya. Ya. Eh, Pak Dr. Nathan, dari masukan yang sampai slide kedua ini, saya secara pribadi sungguh berterima kasih sehingga maju satu langkah untuk harus merevisi judul yang sudah saya temukan dan sudah di ACC juga sehingga memenuhi standar variabel bebas dan variabel terikat lalu ke perumusan yang lebih ilmiah Ya. begitu. Hanya saya percaya nanti proses ke depannya ini bersama dengan Pak Dr. Bangun pasti perlu beberapa pembicaraan dan bimbingan yang lebih akurat dan lebih memadai, Pak Dr. Nathan. Tapi Betul. saya percaya, saya sendiri yakin bahwa rasanya memang supaya unsur pembeda judul tesis dengan judul skripsi S2 dan S1 sungguh-sungguh juga terekspresi bahkan di dalam judul tesis yang saya sendiri buat ke depan. Terima Betul. kasih. Begitu Pak Dr. Nathan. Teman-teman silakan meneruskannya. Mantap, Pak. Dipertajam lagi judulnya, dikemas lagi dengan pakai ilmiahnya, kemudian variabel X-nya clear, variabel Y-nya clear. Ya, Ya, amin. Amin. Terima kasih, Pak. sama-sama, Pak. Mari Bapak Ibu yang lainnya. Oke, mungkin dari kami ya Pak Dr. Nathan, Mari, sedikit Pak. yang mau kami sampaikan dengan
judul yang sudah kami sebagai dosen pembimbing kami ke depan. Jadi mungkin sedikit mohon dibantu untuk beberapa waktu yang lalu itu Pak, memang tidak terlalu tidak terlalu fantastis lah ya, tapi memang sedang-sedang saja. Ya, mari silakan Pak. Ya, dan sesuatu Pak di dalam komunitas daripada sebuah jemaat. Peran dan rasa doa dalam Apakah putus-putus ya suara Pak pertumbuhan Jibba? iman jemaat dan di dalam perintisan gereja di ya Pak, kebetulan saya di Pulau Nias sini Pak, memang agak jauh jarak kita ya Pak. Mungkin cuaca sinyalnya Pak ya kurang begitu bagus Pak ya. Iya, iya Pak. Iya. Ya, baik. Bapak tentang doa ya Pak? Di sini Pak. Saya mau ambil gitu Pak. Tentang doa ya Pak? Iya betul, tentang doa Pak. Ya, tentang doa. Ya. Tolong dispesifikkan Pak. Karena di Alkitab banyak sekali kan Tentang doa Pak. Iya betul. Iya. Terus variabel Y-nya apa Pak? Pengaruhnya di dalam pertumbuhan iman dan perintisan gereja Pak. Ya. Yang pertama, Bapak harus tentukan dulu. Tentukan batasan Halo, doa Pak. yang mana yang Bapak mau teliti. Iya, karena doa di dalam Iya, Pak. Alkitab kan banyak sekali Pak. Doa di dalam Alkitab. Ya, kemudian variabel Y-nya juga, Pak. Variabel Y-nya perintisan gereja. Nah, perintisan gereja yang bagaimana yang maksud? Karena perintisan gereja itu kan banyak spesifiknya, Pak. Iya. Iya, itu berarti berkaitan dengan spesifik jemaat tertentu. Jemaat misalnya jemaat itu adalah misalnya contoh jemaatnya adalah pendidikan yang kurang mumpuni, contoh. Misalnya apakah statistik jemaatnya banyak yang orang tua. Nah, bisa di ini lagi, Pak. Bisa difokuskan lagi perintisan gereja dengan konteks yang mana gitu, Pak. Ya. Dengan konteks yang mana? Misalnya jemaatnya banyak petani. Maka doa, tadi doa. Ambil doa batasannya apa? Misalnya doa Tuhan Yesus contohnya yang di mana? Doa Tuhan Yesus yang mana? Kemudian perintisan jemaat. Perintisan jemaat yang bagaimana? Gitu loh, Pak. Kira-kira begitu. Perintisan jemaat yang bagaimana? Nah, jadi variabelnya makin tegas. Variabel Y-nya dia makin jelas dia, Pak. Itu harus ditemukan sampai di situ, Pak. Iya. Perintisan gereja. Ya, kalau yang lain apakah bisa Baik, dengar suara saya? Pak Nathan, mungkin nanti Halo, kalau saya Pak masih bisa jelas Pak. Kalau saya Pak. Oh iya, suara Pak Jebu agak ini ya, tersendat-sendat terputus-putus ya. Betul Pak, di HP saya juga suara Pak Penataran juga terputus-putus. Iya. Tapi beliau terima dari suara Bapak jelas semua katanya. Oke.
Baik Pak, nanti boleh japri lagi, kita japri juga boleh, ada diskusi-diskusi boleh ya Pak. Baik Pak. Ya, Silakan siap Pak. Bapak Ibu. Makasih Pak Nathan. Baik Pak. Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya tentang Mungkin menyusun judul ini, silakan. ya izin saya Pak Mari, Dr. Nathan mari Pak. dan Bapak Ibu semua. ah, saya ingin juga meminta masukan ya dari Pak Dokter atau Bapak Ibu yang lain juga. Judul saya adalah sebentar. Tantangan dan berkat bagi para pelayan Tuhan yang merintis gereja di era modern. Ya, ini tadi juga ada masukan dari Pak Dokter, yaitu uh, tesis harus lebih mengerucutnya Ya. daripada skripsi, dan juga pembahasannya harus lebih spesifik. Nah, mungkin saya bertanya apa perlu saya tambahkan di kitab apa gitu ya Pak ya, untuk lebih mengerucut ya. Saya sih terinspirasi dari kitab 1 Timotius Hmm. pasal 2 ya, ayat 3 dan 4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan Hmm. dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi di era modern ini ya, dasarnya ya saya lihat bahwa church planting ini bisa juga melalui ya seperti media ya. Kalau saya lihat juga dari kayak di contoh media sosial ya, kayak Instagram, TikTok ya. Mungkin kita tidak perlu buat konten ya, tapi kita bisa share dan yang melihat ya teman kita ya. Seperti pengalaman saya juga, ya teman saya yang berbeda agama ya, dia pernah komen giat sekali misionarisnya ya, dia bilang. Hmm. Apakah ini juga bisa termasuk ya, artinya di era modern tantangan dan berkat para church planting ya, pelayan Tuhan, kita bisa menerapkan ini juga. Saya suka lihat di YouTube lagu-lagu rohani ya, di komen-komennya itu banyak juga ya orang-orang yang ya dia berbeda agama, dia merasa sedih dengar lagu ini terjemah dan lain-lain ya. Hmm. Bahkan banyak juga yang karena lagu rohani mengenal Tuhan Yesus ya. Mungkin ini juga mungkin tidak bergereja sama kita ya, tapi setidaknya kita bisa memberitakan Injil. Tapi juga yang jemaat yang telah Tuhan percayakan pada kita, saya rasa juga di era modern ini kita terbantu juga ya. Contoh kayak WhatsApp sudah bisa grup video, juga telepon bersama ya, bisa berdoa bersama, baca buku bersama ya, secara bergantian membaca ya. Saya juga ada pengalaman seperti itu ya. Jadi uh, tidak tidak memang uh, tidak setiap hari, tetapi juga membantu ya, terutama kayak saya juga masih keluarga muda ya, anak masih kecil ya, mungkin banyak terbatas ya untuk bisa banyak keluar rumah ya. Tapi ya dari banyak hal ini di era modern ini masih bisa ya. Nah, lalu apakah variabel X dan Y-nya ini, Pak Dokter, apakah dari judul saya ini adalah variabel X-nya itu mengenai tantangan dan berkatnya, juga era modernnya ya. Ya, mungkin dari saya itu, Pak. Ya. Terima Terima kasih. kasih Pak Yuki. Eh, untuk tantangan dan berkat hamba Tuhan, memang Bapak harus ambil teks ayat tertentu, ya. Teks Baik. ayat tertentu Bapak harus ambil.
ya, untuk Bapak gali supaya dia clear jelas, karena tantangan dan berkat hamba Tuhan di dalam Alkitab itu sangat-sangat berlimpah. Jadi harus dibatasi teks yang mana yang Bapak mau bahas. Misalnya kalau tentang mau Rasul Paulus, ambil di kitab mana, ya kan? Contohnya, ini contoh Pak, di dalam 2 Korintus 12. Contoh kan? Ya itu Paulus katakan dia mendapatkan penglihatan yang luar biasa, tetapi juga sekaligus ada juga duri dalam daging. Nah itu ya, itu contoh ya, tantangan dan berkat. Berkat blessing Rasul Paulus, dia mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Tapi tantangan yang dia alami adalah apa? Ada duri dalam dagingnya. Nah, itu contoh Pak, tantangan dan berkat pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Nah, kemudian variabel Y-nya di era modern. Nah, era modern ini kan sangat luas Pak. Yang Bapak mau kaji apanya ini yang di era modern? Tentunya harus berkaitan tadi tantangan apa, berkat dan tantangan hamba Tuhan di teks ayat apa, kemudian di era modern yang apa yang mau Bapak. Jadi harus ditentukan fokus Y-nya yang mana di era modern. Begitu Pak, harus ada ya. Karena kalau era modern maka itu sangat-sangat besar, sangat luas. Begitu Pak. Ya. Baik. Jadi Terima kasih. Bapak Ibu yang mau konsultasi boleh japri saya ya, untuk beberapa diskusi sangat-sangat saya sangat terutama judul saya akan kita sharing-sharing, boleh ya, kita sharing-sharing. Saya akan pasti balas, saya kasih pandangan-pandangan. Demikian. Terima kasih. Amin. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi kita masuk ke dalam. Ada Oh ya, Pak silakan. Nathan. Mari, Ya. silakan Pak. Ya, terima kasih waktunya Pak Dr. Nathan. Saya mengambil judul gereja dalam sudut pandang manusia dan sudut pandang Allah gitu ya. Ini belum memasukkan yang tadi perintisan gereja seperti tadi yang Pak Nathan sampaikan ya. Nah, ini mohon bimbingannya Pak, apakah diarahkan gereja, perintisan gereja begitu atau subjeknya ya, yang jadi pokok pembahasan itu apakah langsung mengkerucut dalam perintisan gereja atau tidak apa-apa gereja saja dalam sudut pandang, atau nanti ditambahkan dengan perintisan gereja seperti itu Pak. Yang kedua yang variabel X dan Y itu apakah ini sudah ada gitu ya Pak ya. Jadi variabel X-nya itu sudut pandang manusia, variabel Y-nya itu sudut pandang Allah gitu Pak. Terima kasih Pak Nathan ya. Ya, terima kasih Pak. Gereja dalam sudut pandang Allah dan manusia, saya tertarik, ini contoh Pak ya, ini contoh di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, 12, 13. Itu contoh ya Pak ya. Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah?" Nah, ini contoh Pak ayatnya yang spesifik. Gitu Pak. Ya. Dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang Allah, ini contoh Pak. Ya, justru di dalam tubuh kita inilah bait Allah itu. Dalam 1 Korintus 3, 10, 11, 12, 13. Ya kan? Ya. Tolong dicek nanti ayatnya yang tepat ya. Nah, kalau itu Bapak ambil, oh sangat pas banget Pak. Gereja dalam sudut pandang Allah dan manusia. Itu ayat yang
ngeklik banget, ya, masuk banget dia, Pak. Nah, itu yang saya maksud, sehingga judul Bapak-bapak semua ini akan dia mengarahnya ngerucutnya satu. Jadi Bapak nanti bahas tentang apa sih tubuh sebagai bait Allah. Oh, itu menarik Pak kalau dikaji tubuh sebagai bait Allah. Itu contoh, ya. Nah, banyak lagi sebenarnya yang Bapak maksud tadi itu ayat-ayatnya banyak lagi, Pak. Ya. Tadi 1 Korintus berapa tadi ya, maaf ya. Ya, 1 Korintus ya 3 kan? Ya, tubuhmu adalah bait Allah, tolong nanti di cross check ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, banyak lagi contohnya. Yesus bilang berdoa dalam Yohanes 17. Ya, aku berdoa ya supaya ya supaya engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, kata Yesus. Menarik itu ya. Jadi Yesus berdoa agar Yesus itu ya tinggal di dalam jemaat, tinggal di dalam diri jemaat, dan jemaat pun tinggal di dalam Yesus. Wah, itu juga itu gereja ya, dari sisi manusia, dari sisi Allah. Itu ayat-ayat yang menarik, yang kaya Pak untuk dikaji. Itu kaya sekali Pak, menarik untuk dikaji. Dan kemudian tinggal kita kerucutkan dia dengan perintisan jemaat tadi. Nah, perintisan jemaat apa yang berkaitan dengan doa? Misalnya tadi itu kan Yohanes 17 itu kan doa Yesus. Untuk apa itu sebenarnya? Yesus tinggal dalam jemaat, jemaat juga, dan jemaat itu pun harus sehati. Nah, ternyata yang diminta Yesus adalah apa? Jemaat itu pun harus sehati. Berarti Bapak bisa ambil variabelnya tentang kesehatian jemaat. Nah, contoh 1 Korintus tadi 3 ya, 1 Korintus 3 atau 1 Korintus berapa tadi? Apa yang dimasukkan Rasul Paulus semua Pak? Kekudusan hidup Pak. Karena tubuh kita ini bait Allah, berdiamnya roh Allah, ya kan? Berdiamnya Kristus dalam tubuh kita, maka Kristus minta kita agar apa? Menjaga kekudusan. Nah, jadi Bapak bisa kerucutkan. Tergantung Pak. Tadi kalau Bapak ambil dari 1 Korintus, maka yang diminta adalah kekudusan. Kalau tadi di dalam Yohanes 17 diminta adalah kesehatian. Nah, jadi Y-nya, Y-nya sudah dapat Pak kita. Ya, gitu Pak. Jadi gereja dalam perspektif Allah dan manusia dalam misalnya dalam 1 Korintus 13, 103 ya, maaf. Ya, dan Y-nya apa? Kekudusan jemaat di dalam perintisan. Wah, udah mantap. Dan kalau di dalam Yohanes 17, kesehatian jemaat di dalam perintisan. Nah, gitu Pak. Jadi perintisan jemaat, perintisan gereja, apa yang mau kita kaji apa? Gitu loh Pak. Nah, gitu. Jadi jangan hanya Bapak Ibu yang lain ya, yang lain jangan hanya bagi perintisan gereja. Nah, perintisan gereja yang mana kan luas. Nah, contohnya dalam Yohanes 17, kesehatian. Dalam 1 Korintus, kekudusan. Begitu, Pak. Makasih, Pak Taswin ya. Baik, baik. Iya. Pak Nathan. Terima kasih, Pak Nathan ya. Ya. Jadi saya perlu tambahkan ayat ya, Pak ya. Betul. Tertentu ya. Iya. Sangat bagus, Pak, nanti tesisnya, Pak. Iya. Semoga nih Pak bimbingannya juga akan sangat membantu ya Pak ya. Sama-sama Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada, atau saya lanjutkan slide kita berikutnya ya. Ya, lanjut tinggal 12 menit. Baik. Kalau tidak tambah Pak. Kita lanjutkan slide kita. Nah, maka kalau sudah tadi ada masalahnya, sudah muncul judulnya,
maka kita susun latar belakang masalahnya. Ini PR bagi semua para riset, para peneliti. Di latar belakang masalahnya itu sangat-sangat menentukan apakah kita memulainya dengan baik. Nah, gitu. Karena di latar belakang masalah itulah harus muncul ya state of the art ya. Nah, itu dia seni. Ya, seni bagaimana kita mengemas latar belakang masalah itu menjadi sebuah tulisan narasi deskripsi yang menarik untuk dibaca. Itu latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah itu kan adalah pada intinya adanya kesenjangan, adanya ketidakharmonisan, adanya ketidakklop, adanya chaos atau tidak kesesuaian antara teori dengan apa? Realita di lapangan. Itu pada intinya latar belakang masalah. Ya, ada kesenjangan di dalamnya. Ada gap, ada jurang, ada perbedaan, ada tidak kena sasaran. Nah, itulah latar belakang masalah. Nah, maka itu akan kita angkat, ya, kita angkat dia. Maka kalau kita sudah dapatkan latar belakang masalahnya, maka gampang. Sekarang kita kumpulkan amunisi kita, ya kan? Amunisi kita apa? Misalnya kalau latar belakang masalah kita adalah tadi tentang etika dalam beribadah. Maka amunisi kita adalah kita harus kumpulkan buku-buku tentang ibadah, tentang etika ibadah. Jurnal-jurnal kan banyak sekali sekarang. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya tentang etika ibadah di dalam jurnal-jurnal itu sangat-sangat banyak. Tinggal klik aja dia variabel etika ibadah. Etika ibadah. Ya. Nah, maka akan muncul ya dia jurnal-jurnal tentang etika ibadah. Nah, Bapak Ibu kalau bisa apakah dapat terbaca itu? Iya, terbaca. Terbaca, Pak. Nah, saya cukup baca tadi etika ibadah gitu kan. Nah, ini langsung dia keluar artikel jurnal itu view etika dalam beribadah. Nah, itu jurnal itu Bapak Ibu. Langsung keluar. Jurnal itu adalah tulisan-tulisan riset-riset dari STT, dari dosen-dosen yang sudah melakukan riset terlebih dahulu. Ya, itu dia. Ya. Maka Bapak Ibu bagaimana caranya? Klik aja download PDF-nya. Ya, download PDF-nya. Yang penting dia adalah jurnal. Jurnal, jangan ambil dari tulisan-tulisan lepas. Tulisan lepas itu seperti apa? Blog lepas itu tidak bertanggung jawab. Ya. Ya. Tapi kalau dia jurnal itu melewati review namanya. Jurnal itu melewati kaidah-kaidah publikasi. Ya. Maka itulah yang Bapak Ibu ambil buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan variabel dari Bapak Ibu tadi. Contoh tadi misalnya Pak Taswin, ya kan, bait Allah. Tubuh adalah bait Allah. Tinggal klik aja, ya. Itu banyak sekali jurnal-jurnal yang ada. Kita klik tubuh bait Allah. Nah, maka langsung keluar itu jurnal-jurnal yang ditulis oleh para dosen-dosen dari begitu banyak dosen, ya kan?
banyak sekali. Baik juga dari dalam luar negeri, dalam negeri, banyak itu yang sudah meneliti jurnal adalah bait Allah. Keluarlah dia. Nah, ini dia. Langsung keluar Bapak Ibu. Nah, tuh. Oh, tar. Nah, oke. Langsung keluar tuh. Pemahaman tentang konsep tubuh adalah bait Allah. Konsep tubuh saya sebagai bait Roh Bait Kudus. Allah, bait Roh Kudus. Langsung keluar. Gitu loh. Dan banyak lagi di bawahnya kalau di scroll lagi. Pokoknya dia adalah jurnal ya dari berbagai STT, Universitas Kristen, itu ambil karena justru itulah sekarang yang ditekankan. Karena sekarang semua paperless, Bapak Ibu. Paperless. Jadi jurnal-jurnal itu justru sangat membantu kita dalam menulis. Enak sekarang dalam menulis. Kalau zaman kami dulu waktu S3, S2, zaman dulu belum ada jurnal, itu kayaknya nggak digalakkan gitu loh. Jadi kami harus beli buku. Kalaupun kadang-kadang maaf ya, saya terbatas dana dulu ya waktu tesis. Saya pergi ke toko buku Kristen, Immanuel, BPK Gunung Mulia, Momentum Reform, ya Gandum Mas. Saya pergi, kemudian kan kadang-kadang ada bukunya tuh. Ada bukunya kan kadang-kadang banyak yang tidak ada plastiknya kan. Saya baca saja di dalamnya, kemudian saya foto pakai handphone saya. Saya foto, serep. Saya fotoin. Sampai di rumah, saya ketik ulang. Jadi, karena terbatas duit gitu loh. Harus beli buku cetak. Nah, itulah cara yang saya dulu pakai supaya saya nggak beli buku. Karena zaman dulu tahun 2007 ya saya Iya, sama Pak. Iya. Begitu. Sama Jadi Pak. Saya ya, kuliah S1 aja banyak pinjam dan nyatet. iya. Jadi kumpulkan amunisi kita yang berkaitan dengan variabel kita. Variabel X tadi, variabel Y tadi, tinggal ngeklik aja. Ada juga buku. Sekarang Bapak Ibu ada juga banyak buku yang bisa di-download. Banyak. Pakai handphone juga bisa download buku Bapak Ibu. Ini contoh ya. Ah, ini misalnya kita mau tentang apa gitu loh. Oh, kita mau cari buku tentang teori belajar atau apa. Oh, kita mau cari tentang strategi mengajar, strategi belajar. Banyak Bapak Ibu. Ya. Tentang teori belajar. Kita download banyak tuh. Ah, tuh, teori belajar. Ini PDF semua ini Bapak Ibu, free. Tuh, teori belajar PDF. Jadi nggak perlu kita harus beli. Nah, itu juga menjadi apa ya? Keuntungan bagi Bapak Ibu yang ada di daerah. Bapak Ibu yang ada di daerah jangan kecil hati. Pak, kami kan perpustakaan jauh. Toko buku jauh. Sekarang tidak ada yang jauh. Nggak ada yang jauh. Handphone kita tinggal ketik, cari bukunya, PDF-nya, download, tersimpan di handphone kita. Yang penting ada sinyalnya, yang penting ada kuotanya ya. Kalau nggak ada sinyal, ada kuotanya, maka tidak akan bisa terdownload. Amin, amin, Ya, amin. ini buku-buku banyak Bapak Ibu. Ini buku di handphone saya banyak PDF, e-book banyak banget ini. Sangat membantu saya dalam menulis. Ya, jurnal, ada tulis. Ini kan kami dosen harus menulis. Ya, jadi download. Ya jadi maaf ya, free gitu loh. Ya, kalaupun ada perpustakaan ya coba lihat-lihat, oh ini ada. Udah nggak lagi harus beli buku. Ya, sudah sangat-sangat membantu. Oke. Begitu ya. Kumpulkan dia sebanyak-banyaknya, download, simpan di handphone, simpan di laptop. Simpan sebanyak-banyaknya buku, e-book, jurnal sebanyak-banyaknya. Kemudian,
temukan apa yang menjadi fokus masalah dalam buku itu. Pasti dia juga sudah melakukan pengamatan. Gitu loh. Misalnya tentang tubuh adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Apa sih ya masalah yang sering ditemui dalam konsep ini? Misalnya menurut buku ini banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa tubuhnya itu adalah tempat berdiamnya Roh Kudus. Contohnya itu. Banyak mereka yang tidak menjaga kekudusan tubuhnya. Itu banyak masalah. Kan begitu. Itu masalah yang berkaitan dengan judul kita. Gitu. Misalnya yang paling terbaru saya menulis tentang ekoteologi. Ya, saya menulis tentang ekoteologi. Apa itu ekoteologi? Ekoteologi itu pada intinya adalah merawat ya alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Itu intinya. Ya. Nah, Bapak Ibu, waktu saya klik ekoteologi, bukunya, referensinya banyak. Banyak. Ya. Sehingga saya nggak lagi perlu beli buku enggak. Ya, ada e-book karena kualitas e-book sama jurnal itu sama. Sama. Ya. Tidak ada yang kurang abdol kalau e-book enggak. Sama aja kualitasnya. Ya. Jadi temukan dia di dalam buku itu yang sudah ditulis para pendahulu kita, kan namanya itu para pendahulu. Ya kan? Buku itu sudah menuliskannya. Misalnya tentang rusaknya lingkungan hidup, maka masalah dalam ekoteologi yang saya temukan adalah rusaknya lingkungan hidup yang begitu besar. Banjir, bencana alam, polusi, ya, longsor, apalagi ya, dan lain-lain. Bencana alam. Itulah masalah-masalah yang ditemukan dalam pembahasan ekoteologi. Oke, sampai di sini. Iya, sampai di sini Ya. Pak Kelas. Terima kasih Pak Dr. Nathan. Sama-sama Pak. Apakah Bapak masih ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup dengan doa? Kembali ke Pak Besli, silakan. Ya. Mari, silakan Pak Besli kalau ada pertanyaan, Pak. Ya. Pak Besli untuk doa penutup. Pak Apri nanti langsung bisa meneruskan dengan foto bersama.